Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis atau Mas Yudis. Seperti biasa, kita akan ngobrol hal yang sifatnya akademik. Dan alhamdulillah di sini saya sudah berhasil mendatangkan seorang narasumber. Beliau adalah dosen muda, cantik dari manajemen. Ya, oke. Tanpa basa-basi langsung kita salami aja ya. Beliau adalah Bu Rina Wulandari, betul ya? Nggih. Salaman dulu, Bu. Gimana? Baik? Alhamdulillah baik ya. Baik. Saya dengar di luar ini hujan. Tadi banjirnya ada kehujanan di sini kan? Untungnya pas masih gerimis dikit-dikit. Oh, gerimis dikit-dikit. Gerimis dikit-dikit. Gerimis dikit tuh malah Bu, tambah Romantis. seger gitu. Iya. Tambah romantis. Nggih. Tapi itu yang punya pacar, yang enggak punya pacar ya agak menderita gitu ya. Yang Nggih, Pak. orang bilang zomblo itu ya. Ini bulan kalau saya lihat ini masih muda ini ya, kemudian Oke. jadi dosen itu ya. Ini ngomong-ngomong kosong aja, Bu. Kayaknya terganggu enggak dengan tagar yang ya enggak begitu lama sih kemarin tuh. Jangan jadi dosen itu ya. Itu agak terganggu enggak itu dengan itu atau bagaimana? Enggak, hidup tuh pilihan kok, Pak. Ini berarti prinsipnya kuat ini. Iya. Pilihan gitu ya. Iya. Berarti so far sudah enjoy dengan kehidupan jadi dosen ya? Alhamdulillahnya sudah. Karena ya? sudah memang belum selama Pak Yudis sepertinya. Iya. Tapi Kalau bilangnya belum selama Pak Idris berarti saya agak seneng loh. Berarti saya kelihatannya memang belum lama gitu. belum lama. Tidak kelihatan Iya. terlalu senior gitu. Iya. Sudah berapa lama ini, Bu? Kalau di Unisri sendiri kurang lebih sudah 6-7 bulan. Oh, belum ada setahun. Belum ada setahun. Wah. Saya masih fresh, Iya, masih iya, baru. iya. Menarik ini. Nggih. Tapi berarti sudah 6 atau 7 bulan itu sudah mulai bisa merasakan tuh, Bu, sukanya apa, dukanya apa begitu kan? Sudah menyenangkan sejauh ini. Oh, banyak menyenangkannya. Sejauh ini alhamdulillahnya, Alhamdulillahnya. banyak menyenangkannya. Oke. Itu. Apalagi di sekarang itu ternyata mahasiswanya tuh mungkin karena saya masih satu generasi kebetulan Pak Oh, sama iya, mereka. iya. Oh, iya. Masih sama-sama Gen Z kita. Nah, itu. Jadi masih sedikit nyambung dengan mereka, cuman kan saya Gen Z tua ya, Pak. Jadi masih harus menyesuaikan, cuman sekarang memang Gen Z itu ternyata lucu-lucu ya, Pak. Anak muda lucunya zaman gimana, Bu, sekarang lucunya? lucu-lucu memang. Lucunya gimana itu? Ya, itu, Pak. Bisa aja. Mereka tuh lebih kritis, bisa menjawab seperti itu. Kayaknya kita pernah ngobrol ya sama salah satu dosen BK itu. Kita ngobrol juga masalah Gen Z itu. Nanti cek link di bawah ya. Beliau itu dosen konseling, Bu. Oke. Kemudian dia juga cerita soal Gen Z sedikit itu ya. Iya. Kemudian dia cerita soal bahwa anak-anak Gen Z kayaknya nih, nanti konfirmasi aja nih ya. Iya. Anak-anak Gen Z itu dekat dengan yang namanya mental illness. Iya. Kemudian dikit-dikit harus healing. Iya. Kemudian jangan dibully karena memang enggak tahu apakah agak ringkih atau gimana gitu. Itu gimana, betul enggak tahu ya, Bu? Valid itu, Pak. Wah. Valid. Real, Pak, valid. Berarti memang harus kita harus belajar cara berkomunikasi berarti ya. Iya. Berarti ini kalau panjenengan ngobrol dengan mahasiswa tidak begitu ada masalah berarti dengan komunikasi ya. Cara mentreatment mereka bagaimana gitu mestinya jenengan langsung ketemu. Ngene wae paling gampang gitu. Iya. Betul begitu, Bu? Iya, Pak. Sejauh ini ya. Karena mungkin itu tadi, Pak, salah satunya faktor karena masih satu generasi itu tadi. Jadi mengerti sedikit-sedikit. Nah, walaupun memang sepuhnya gitu, Gen Z sepuh. Oke. Enggak yang baru-baru sekarang kayak mereka gitu. Tapi masih satu generasi kan paling enggak. Oke, ini menarik nih, Bu. Ini Iya. menarik nih. Jenengan dari dosen gitu kan, Iya. pengajar mereka gitu Iya. ya, yang mestinya ada rule of conduct atau apalah istilahnya Iya. gitu, ada code, ada rule, ada aturan, ada Iya, apa begitu oke. kan. Yang kemudian ketika diterapkan ke mereka itu ada beberapa hal yang barangkali mereka agak susah itu menerima. Iya. Nah, itu boleh bagi tips nih ya. Ini kira-kira treatment bulan bagaimana ini? Oke, sebelumnya saya cerita dulu aja, Pak. Ada satu peraturan yang saya terapkan di kelas saya. Iya. Itu salah satunya adalah di kelas saya itu dilarang main Mobile Legend. Kenapa, Bu? Apalagi kalau kalah, Pak. Nah, karena tuh mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh mereka tuh kalau handphonenya udah tidur gitu, Pak. Itu tuh udah pasti main game, nggak mungkin nggak main game gitu loh sekarang tuh.
Nah itu jangan sampai ngereng di kelas saya. Jadi kalau main Mobile Legends itu kan ada yang namanya ngereng kan Pak. Nah, apa itu Bu, ngereng itu Bu? Ngereng itu tuh untuk naikin rank Mobile Legends mereka gitu loh. Jadi nggak bisa di pause kan Pak. Nah mau nggak mau mereka harus menyelesaikan itu gitu. Nah pernah saya tuh sebenarnya menemukan satu mahasiswa itu dia ngereng Pak, terus kalah di kelas saya kan, ya sedih ya Pak. Udahlah salah ngereng kalah lagi kayak yang. Jadi untuk kelas-kelas sebelumnya setelahnya itu saya memberikan peraturan specifically gitu. Jadi ketika udah ada handphone mahasiswa tuh kan kalau main HP di kelas itu kan ya udah biasa, di zaman saya dulu pun juga gitu kan, dikit-dikit tuh nyolong-nyolong main HP gitu. Kalau dia masih vertikal gini, itu saya masih ngerasa kayak oke lah, mungkin dia bosen dikit, saya deketin lah, saya tanyain atau gimana. Tapi kalau udah horizontal, itu nggak deketin lagi Pak, itu Pak udah saya samperin langsung Pak. Nah itu. Wah ini tips yang penting buat saya ini ya. Iya. Berarti kalau nanti anak-anak HP-nya ketahuan tidur gini, nah itu Pak, langsung samperin Pak. Mesti kena kusuk bermain game itu mesti ya. Aduh. Iya. Itu barangkali memang masuk kategori hal yang harus panjenengan ekstra ada treatment ya, ada ekstra effort ya. Anggaplah itu berarti hal yang ada baik ada buruk gitu ya. Terus ini Bu, sekarang kan dari dosen nih ya. Iya. Ini memang ada alasan dari dosen gitu, atau memang dulu cita-cita motivasi atau apa gitu loh Bu? Saya tuh ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh mulia sekali. Enggak, karena memang suka ketemu orang baru, itu yang pertama Pak. Nah ketemu mahasiswa yang banyak, cerita-cerita sama mereka gitu. Lalu juga gap umur saya dengan mahasiswa kan terpaut lumayan jauh ya Pak. Nah, tapi nggak yang sejauh Pak Yudi sama mahasiswa ya Pak. Iya. Nah, ini kayaknya dicetak-cetak nih loh. Wah, dan kita umurku piro nek iki. Nah, itu Pak. Berarti dari dulu suka ngajar ya? Suka bercengkrama dengan mereka Pak. Bercengkrama. Iya. Kayak apa ya? Diskusi gitu berarti. Diskusi, iya. Nah, ini menarik nih Bu. Nek jenengan, kalau Bulan itu suka mengajar, kenapa kemudian yang diambil adalah manajemen? Kenapa manajemen? Karena manajemen itu dekat dengan kita Pak. Maksudnya dengan kehidupan semua orang, saya rasa. Nggak cuman 1%, 2%, atau nggak cuman perusahaan aja yang diatur gitu loh. Oke. Jadi kayak hubungan interaksi antar manusia gitu juga termasuk itu? Iya, kan harus di manajemenkan gitu. Harus direncanakan dengan baik, harus diorganisasi dengan baik, lalu dilaksanakan, setelah itu dikontrol, evaluasi. Itu kan nggak cuman nggak cuman fokus ke yang serius-serius kayak perusahaan atau bikin bisnis baru gitu-gitu kan Pak. Sesimpel hubungan antar manusia aja Pak gitu. Dulu Bulan ini kalau saya tebak-tebak nih ya. Iya. Bulan itu dulu suka berorganisasi berarti ya? Suka. Oh, nah, apa Bu pengalamannya dulu di organisasi itu Bu? Dulu saya waktu kuliah saya ikut English Club Pak. English Club? Iya. Wah ini bahasa Inggrisnya Pak. Enggak Pak, jangan. Wah keren ini. Kapan-kapan bisa ngajari kita nih ya. Aduh. Nah itu menyenangkan kok Pak. Terus ini Bu, saya pengen tanya ini mumpung saya kedatangan dosen Gen Z ini ya, Gen Z ini ya. Anak-anak sekarang itu kan memang faktanya terbuai dengan gadget tadi Bu ya. Benar, yang kemudian kayaknya nih penilaian saya ini ya, yang barangkali sudah beberapa generasi di atasnya itu agak terisolir dengan dunia nyata yang panjang cerita tadi loh, interaksi antar manusia, berkumpul, bercengkrama begitu kan. Karena kadang-kadang saya itu mendapati mereka itu kumpul satu kumpulan begitu ya, tapi kemudian mereka itu fokusnya pada gadgetnya masing-masing. Dan maksud saya kalau misalkan yang ini, saya pengen dapat tips lagi nih ya, apakah kira-kira mereka bisa seoptimal orang-orang yang berkumpul, bercengkrama, berdiskusi tapi kemudian tanpa gadget begitu? Apakah gadget itu penghalang gitu atau bagaimana? Gadget itu sebenarnya kan seperti dua mata pedang itu ya? Iya benar Pak, dua mata pedang, bisa menjadi penghalang, bisa menjadi penolong juga kan? Penolong. Tapi dalam konteks berorganisasi tadi gimana itu Bu? Kalau dalam konteks berorganisasi menurut saya menjadi penolong Pak. Penolong ya?
segala hal itu menjadi lebih efisien karena gadget. Oh, Gitu. iya. Dulu kalau rapat memang harus ketemu tatap muka. Tapi kalau memang urgent sekali, betul. hujan kayak sekarang, udah ada undangan rapat, orang-orang nggak ada alasan lagi untuk tidak datang. Buka aja Zoom meeting kan, ada linknya. Selesai rapat tetap jalan, mau hujan, badai, gempa, banjir. Oh, berarti ini masalah, saya nggak tahu istilahnya Bu ya. Cuma kalau memang generasi saya barangkali ya, itu kalau meeting di online gitu istilahnya, itu vibe-nya nggak terasa gitu loh soalnya itu. So we have to meet to each other gitu rasanya itu. Karena sudah terbiasa bertemu. Betul ya. Itu Pak. Berarti malah justru jadi penolong malah kalau ya. Menjadi penolong kalau menurut saya. Iya. Gitu. Artinya tidak ada jarak dan gitu kan? Iya, dan generasi tidak kita ada tuh waktu. Iya Pak, generasi kita juga dimanja karena COVID sebenarnya Pak. Oh, malah dimanja dengan COVID, ini menarik. Iya, ini dimanja dengan COVID ya toh. Iya. Padahal kami dulu setengah mati mengusir COVID ya toh, malah dimanja dengan COVID. Iya, karena COVID. Gimana ini Bu, menarik ini Bu? Karena COVID semua hal menjadi lebih mudah bagi generasi-generasi, mungkin adik-adik saya Pak. Ujian jadi lebih mudah, sekolah jadi lebih mudah, ada acara apa-apa online, nggak perlu datang. Iya nggak sih Pak? Ini mindset yang baru loh ini, menarik ini. Gitu, Pak. Kita tidak pernah terpikir gitu kan, kalau ternyata COVID itu ternyata membantu, menolong gitu kan. Tapi memang betul Bu, itu memang merubah mindset, merubah kebiasaan gitu kan. Yang tadinya kita itu harus ketemu, kemudian membutuhkan waktu yang sama, ruang yang sama, tapi effortnya tuh loh Pak. Iya betul. Artinya mungkin coron desone itu ada banyak sandal yang jadi lebih hemat dan ada banyak bensin yang tidak perlu terbuang gitu ya. Iya. Sehingga bisa lebih safe gitu ya. Nah ini oke. Terus selain bercengkrama, berdiskusi, berorganisasi, berinteraksi, itu yang membuat panjenengan tertarik di manajemen toh Bu? Iya. Ini ada yang lain enggak misalkan? Karena kan panjenengan motivasi awalnya kan pengen jadi pengajar gitu kan? Iya, sebenarnya tuh dulu awalnya pengen jadi pengusaha Pak, ngelanjutin usaha orang tua saya awalnya. Apa itu Bu orang tua pengusaha? Orang tua saya punya itu Pak, rumah makan, lalu kita juga punya rumah produksi mie ayam gitu, mie ayam bakso. Keren, masih Bu sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Jangan kasih tahu anak-anak ya Bu ya. Nanti mereka mesti ngeluruk, orang bayar mesti. Tapi kami bisa isa-isa Pak, orang cukup gitu, butuh bayar gitu ya. Mie ayam Bu ya? Iya, mie ayam bakso. Awalnya mau ngelanjutin itu Pak. Tapi karena COVID kemarin, jadi saya lulus S1 itu 2020 Pak. Pas COVID itu. 2020. Nah, kalau untuk melanjutkan usaha sepertinya saat itu struggle sekali. Jadi kami memutuskan untuk akhirnya kuliah lagi aja, sekolah lagi, belajar lagi. Manajemen juga. Oke. Lalu ketika kuliah diarahkan dengan dosen saya, Mbak Rina coba jadi dosen deh. Sepertinya cocok jadi dosen gitu. Karena ya? Suka cerita itu tadi Pak. Kelihatan Bu. Saya kalau jadi muridnya senang juga Bu ya. Terus ini Bu, kan panjenengan kan melihat betapa seksinya di manajemen gitu kan. Kalau ini biar kita share ke teman-teman ya, ke viewer ya. Kira-kira yang menarik kira-kira yang bisa di-share ke teman-teman. Panjenengan kan ceritanya kan bisa belajar soal pengelolaan, manajemen, interaksi dengan orang-orang gitu kan. Yang lain apa tuh sebenarnya secara umum tuh yang dipelajari di manajemen gitu loh. Yang dipelajari manajemen itu kita mengelola usaha, mengelola perusahaan sama usaha aja kita kelola Pak, apalagi kamu. Wah ini branding saya setelah di sini sepertinya sedikit. Wah ini ya toh. Saya ini agak teratapan di sini nih ya. Wah ini dosen keren banget loh ini ya toh. Ini Om Gary kayaknya tersedak-sedak dari tadi ini. Wah, kena terus gitu. Gimana coba? Perusahaan aja diurusin apalagi kamu gitu kan. Wah, ini keren sekali nih. Berarti memang belajar manajemen itu seksi sekali gitu ya Bu ya. Iya, makanya itu, artinya Pak, mencetak orang-orang yang memang menjadi perhatian dan
gemati gitu lah orang Jawa bilang ya. Nggih. Oh alah, iya. Di manajemen. Kalau boleh tahu Bu, kemarin di S1, S2 fokus kajiannya apa ini Bu? Saya pemasaran, Pak. Pemasaran. Apa tuh pemasaran itu apa tuh Bu sebenarnya Bu? Pemasaran tuh ilmu tentang gimana caranya kita jualan dengan baik dan benar, Pak. Jual baik dan benar. Sebenarnya itu, Pak. Oke. Iya. Boleh tahu online atau offline itu Bu? Saya kuliahnya atau gimana? Bukan, kajiannya panjenengan ini pemasarannya online atau pemasaran offline atau bagaimana? Ketika saya kuliah dulu fokusnya ke offline-nya, Pak. Ke offline-nya? Iya. Oke. Saat itu. Terus apa namanya? Berarti memang kan gini, sorry, saya pengen tanya gini Bu. Waktu itu kan dunia itu kan sedang diliputi COVID yang kemudian kita itu mau tidak mau kan dekat sekali dengan yang namanya dunia digital gitu ya. Iya, Pak. Kenapa panjenengan memilih untuk apa namanya fokusnya di bagian offline daripada online? Nah, kalau waktu S1 kenapa saya memilih pemasaran di bagian offline-nya? Karena saat itu COVID belum ada, Pak. Nah kan 2020 saya baru nyusun skripsi, lulus itu. Jadi selama kuliah dari 2016 sampai dengan 2020 itu kan belum ada huru-hara COVID tuh, Pak. COVID itu tanggal berapa tuh? Aku lali. Maret, Pak. Maret 2020 saya masih inget itu. Oh, alah. Saya mau bimbingan soalnya. Lah kok jenenge COVID-19 ya? Ki sing ngawur ki sapa? Ndak. COVID-19 tapi kemudian di Indonesia itu masuk Maret 2020. Nggih. Tapi kemudian memang terjangkit di Cina itu tahun 2019, makanya kemudian disebut dengan COVID-19, iya. COVID-19 gitu ya. Iya. Itu kalau kita nurut sejarahnya. Oh berarti pemasaran offline ya? Saat itu ya? offline. Selain itu juga karena kan awalnya kuliah ingin ngelanjutin usaha bapak saya kan, Pak. Oh yang mie ayam tadi itu Iya ya? itu. Masarinnya ya di rumah aja, Pak. Maksudnya nggak yang sampai jauh karena saat itu terbatas mie kita itu mie basah. Kalau misalkan online nganternya itu 3 hari atau lebih, takutnya keburu basi. Ini menarik ini. Itu, Alhamdulillah Pak. ini saya merasa seperti apa namanya, beli satu bonus satu gitu loh. Maksudnya begini, ini mumpung ada ahli pemasaran berarti kan, karena fokus kajiannya Bu Wulan ini adalah pemasaran gitu kan. Bu Wulan, saya mau tanya, enteng-enteng aja ini ya. Okay. Bedanya antara pemasaran online dan offline gitu kan? Itu Iya. kira-kira apa? Sederhana aja. Kalau sederhananya pemasaran online itu bagaimana kita menarik konsumen based on social media. Dengan sosial media ya, itu kalau online ya. Iya. Kalau offline ada yang namanya word of mouth ya, Pak. Word of mouth. Ngerti Iya. word of mouth ra kita? Ngerti ra? Getok tular jenenge. Iya, dari mulut ke mulut. Oh, mbok kira sing aneh-aneh, bukan ya toh, getok tular. Ya, terus lanjut, Bu. Dari mulut ke mulut, gimana cara masarinnya dari satu orang ngomong ke orang lain, orang lain ngomong ke orang lain lagi sampai produknya itu viral. Itu. Tapi kalau orang lain sudah bercerita, berarti orang lain itu sudah meletakkan apa istilahnya? Trust toh, Bu, ke barang itu ya. Iya. Tergantung, Pak, sebenarnya ceritanya baik atau buruk. Lah makanya itu. Iya. Nah, artinya misalkan kenapa kemudian orang itu mau cerita bahwa dia sudah pernah merasakan sebuah produk yang bagus gitu kan? Artinya bahwa itu sekaligus secara otomatis dia sudah meletakkan trust gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Bu, sebelum kemudian ada tahapan bercerita kepada orang lain, itu kira-kira apakah ada tahapan yang lain begitu? Tahapan pertama otomatis sudah pasti membeli barang itu dulu ya, Pak. Oh, pasti itu ya. Iya. Membeli barang lalu user experience. User experience ya. Bagaimana dia merasakan, let's say kita F&B ya, Pak. Merasakan F&B, food and beverage ya. Nah, gimana dia merasakan case-nya mie ayam lah, Pak. Makan mie ayamnya gimana nih ternyata. Nah, orang jualan mie ayam itu kan gak cuma jual mie ayam, mie-nya aja kan, Pak. Tapi jasanya, pelayanannya juga. Lalu tempatnya juga, itu yang dinilai sama konsumen. Percuma enak tapi jorok. Oh iya. Tempatnya ndak oke nih, Pak, kalau anak saya bilang begitu. Iya, percuma enak tapi judes. Oh iya. Nah, aku rasa guyu. Nah, kalau misalkan konsumen ini setelah makan terus merasa mie ayam ini, oh ini worth it nih gitu, dengan harga yang nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal, harga yang pas lah ya. Harga yang pas dengan rasa yang enak, pelayanan yang oke gitu,
dia merasa puas, baru dia akan ceritakan ke orang lain. Iya pasti itu ya. Itu. Dia punya trust, kemudian dia cerita ke orang lain gitu ya. Iya. Ya karena yang bagian paling susah kan itu Bu ya. Iya, Bagaimana membangun kemudian trust. apa namanya sebuah produk itu dikemas dengan rupa ya bagus barangnya, ya bagus pelayanannya, ya bagus packagingnya kan gitu Packagingnya kan. menarik packagingnya. Kalau tiga-tiganya itu kemudian tidak tercukupi, maka ya akan jadi kendala gitu kan. Iya. Nah ini kaitannya dengan kalau kita harus memenuhi terutama di bagian 3 hal tadi itu Bu ya. Barangkali 1 atau 2 di antara 3 itu kan tidak butuh duit ini Bu gitu, tapi mungkin ada yang lain gitu kan. Kaitannya dengan modal gitu ya. Oke. Sekarang ini anak-anak muda itu ya karena mungkin mereka sudah jadi sangat familiar dengan gadget. Di situ ada internet, ada sosial media, ada platform sosial media apapun kan ada di situ ya. Yang kemudian yang menarik adalah memungkinkan mereka itu untuk segera memulai berbisnis. Kalau Iya. anak-anak sekarang mungkin istilahnya entrepreneur gitu ya. Benar. Entrepreneur. Nah, ini kalau menurut pengamatan Bu Wulan ini ya, anak-anak muda sekarang itu berarti memang sudah lebih berani begitu ya Iya. untuk mulai bisnis begitu ya. Iya. Ada cerita enggak misalnya muridnya atau temannya atau mungkin Bu Wulan sendiri begitu Iya. soal ini? Anak-anak muda sekarang memang lebih melek itu ya Pak, melek Melek gadget ya, melek gadget iya, lalu melek apa? melek banget enggak. Melek soal ini ya apa namanya kesadaran untuk apa namanya mulai berbisnis gitu Iya, ya. gitu. Mulai bertanggung jawab Oh, untuk oke, bertanggung mencari uang gitu. Oh, menarik Mereka nih. udah mulai sadar kalau misalkan suatu saat tuh mereka lepas dari orang tua harus cari uang. Oh, menarik Gitu nih, loh. menarik. Nah, salah satunya dengan cara apa gitu. Kalau misalkan mungkin di kampus mereka bukan seseorang yang bukan mahasiswa yang cerdas sekali, terus dia punya passion di bidang lain. Salah Iya. satunya itu tadi Pak, bisnis itu tadi. Kalau dulu ketika saya dulu pernah di Pekanbaru Pak 1 tahun. Pekanbaru. Iya. Kerja di sana. Kerja di sana. Oke. Nah, ada mahasiswa saya itu mau mulai membangun bisnis. Ya. Tapi itu tadi masalahnya modalnya nggak cukup. Nah, Akhirnya dia ngajak teman-temannya yang lain Pak. patungan gitu. Enggak. Oh. Patungan untuk bangun. Waktu itu dia bangunnya coffee shop. Oh. Coffee shop di Pekanbaru. Iya. Dan apakah jalan? Jalan. Gitu. Menarik ini. Karena mereka itu tadi Pak udah punya tanggung jawab. Mereka udah merasa mereka harus bertanggung jawab di kampus. Mungkin mereka bukan yang suka banget belajar, jadi mereka harus cari opportunity di tempat lain. Salah satunya ya jadi entrepreneur itu tadi gitu. Karena kalau misalkan mereka let's say mau mendaftar di perusahaan-perusahaan, itu saingannya kan akan banyak banget ya Pak. Iya, pasti itu. Nah itu, jadi mereka harus cari opportunity lain yang bikin bisnis inilah gitu. Jadi alih-alih mereka itu apa namanya struggle a lot dengan menyamai orang lain, yaitu melamar pekerjaan menjadi pekerja gitu kan, mereka kemudian berusaha untuk meng-create gitu ya. Nah dan itu bagusnya, menciptakan itu ya. mereka menciptakan, selain mereka create, berarti kan mereka menciptakan lapangan pekerjaan baru juga Itu menarik kan. itu, betul. Gitu, Tapi Pak. apa namanya kan ada 2 hal yang kemudian menjadi isu yang apa kadang-kadang membuat seseorang itu menjadi patah gitu untuk mulai. Misalkan satu Iya. modal tadi itu ya. Iya. Dan yang kedua berani atau enggak kan kayak gitu itu. Iya. Itu gimana itu Bu? Kalau anak-anak sekarang memang luar biasa tuh saya lihat itu. Berani-berani Pak. Berani-berani ya. Berani-berani. Anak-anak zaman sekarang tuh mungkin itu Pak, pegangannya nek wani-wani nek ora-ora gitu. Oh gitu ya. Tapi oke wani ini loh kita Nah ini. iya, daripada kalau di tengah-tengah tuh mending nggak usah sekalian gitu loh. Jadi tuh Iya. kalau dari dulu mahasiswa cerita ke saya itu ya itu Pak, mereka kalau berani ya berani sekalian, kalau enggak ya nggak usah sekalian gitu. Ini menarik nih Bu. Apalagi misalkan ya dari pengalamannya panjenengan yang kuliah di Oke. manajemen ya, Iya. baik S1 S2-nya begitu kan. Itu memang secara umum di manajemen juga diajari begitu Bu ya. Soal enggak tahu apa ya, apa istilahnya kalau saya orang awam mungkin anggapnya strategi kah atau Iya. track and tips kah untuk memulai sebuah bisnis gitu. Iya. Memang begitu Bu. Iya Pak, kita bekali. Oh. Kita bekali itu ya sama kan Pak. Kalau misalkan mungkin ada beberapa orang bilang menjadi pengusaha tuh nggak perlu kuliah susah-susah gitu. Bisa tuh jadi pengusaha sukses tanpa kuliah
Well, itu mungkin benar juga karena udah banyak buktinya ya Pak yang sukses-sukses. Cuman alangkah lebih baiknya kalau misalkan punya bekal. Sama halnya kalau misalkan gini Pak, kita mau pergi ke suatu tempat, Betul. kita nggak pernah ke sana sebelumnya. Kita butuh map kan. Butuh map. Map itu yang akan mengarahkan kita ke sana. Kalaupun jalannya belok dikit, kita salah ngambil jalan dikit, mapnya ngelurusin kan Pak. Oh iya, Nah, ada reroute gitu Nah, ya. iya, mapnya itu adalah kuliah itu tadi Pak. Di kampus teman-teman nanti akan dibekali, mereka akan diajarkan banyak hal strategi itu tadi, mitigasi resiko, lalu bagaimana cara mengambil keputusan dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Kalau misalkan untuk anak-anak yang di luar apa namanya KJ manajemen gitu Bu ya. Iya. Kan ada anak-anak pendidikan misalkan gitu kan, ada anak-anak psikologi misalkan, ada anak-anak matematika atau MIPA gitu kan, atau anak-anak hukum gitu, komunikasi gitu kan, yang barangkali loh Bu, Iya. mereka walaupun saya yakin sekarang sudah ada mata kuliah kewirausahaan Iya, gitu Pak. kan, tapi kemudian secara spesifik mengkaji soal being entrepreneur itu kan tidak semuanya gitu kan. Oke. Tapi kayaknya anak-anak sekarang itu nggak tahu apakah ini memang wabah gitu, tapi wabah dalam arti yang positif ya, yang kemudian membuat mereka itu jadi berani, entah modalnya nanti atau kemudian nanti gimana kalau jatuh, sudah urusan gimana nantilah gitu kan. Iya. Itu kayaknya berbeda gitu ya. Menurut pendapat panjenengan Bu, yang kemudian panjenengan tadi bilang masih satu zaman gitu kan. Iya. Itu apa itu Bu kira-kira? Fenomena apa itu berarti ya? Yang itu tadi ya Pak, kalau berani sekalian. Berani sekalian gitu kan. Apa tuh yang buat sekalian. mereka itu jadi kayak gitu loh. Padahal zaman generasi saya itu kan mesti mikir kan dowo banget. Kurang dowo tambahin dowo meneh gitu kan. Karena sekarang apa-apa tuh los saja Pak. Oh gitu ya. Di los kayak aja. Wes cara sakean mikir dah Iya Pak. Pokoknya nek sir bedil ya toh gitu Iya. aja. Nek Karena- pengen usaha lo maksudnya Iya. ya toh. Karena sekarang juga apa-apa mahal loh Pak. Oh iya. Nah iya karena itu juga kan Pak, tuntutan nongkrong sekarang mahal. Anak-anak muda butuh nongkrong Pak. Kalau nongkrong nggak punya duit gimana? Harus cari duit. Nah, Iya ya, anak-anak sekarang itu hidupnya hedon loh itu Bu. Nah itu Kopi juga, gitu Pak. tak? Kopi sak cangkir itu loh. Aku ora ngerti mereknya apa itu ya. Itu harganya 50.000 loh itu. Nah 50.000 itu kan sama dengan 5 liter gitu kan. Nggak tahu ini saya terdengar kere tapi yang jelas itu mahal. Anak-anak sekarang tapi anak-anak itu can afford it gitu. Nah iya Pak. Berarti kan mereka juga mengusahakan supaya bisa beli kan Nah, Pak. itu loh makanya. Berarti Nah. sumbut ya, sembodo Iya. gitu ya. Keren nih, saya harus banyak-banyak belajar sama anak-anak itu kayaknya. Berarti kendel, dimotivasi. Kalau di manajemen Bu, Oke. pasti kan ada ya apa namanya mata kuliah kewirausahaan gitu. Tapi kira-kira ada mata kuliah yang lebih spesifik gitu kemudian untuk menajamkan skill itu gitu. Ada Pak, ada studi kelayakan bisnis namanya. Itu cerita soal apa itu Bu? Di sana nanti mahasiswa teman-teman itu akan belajar membuat bisnis dari 4 aspek Pak, manajemen pemasaran, Caranya ya, keuangan, manajemen sumber- pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasional. operasional. Iya, jadi teman-teman nanti akan pura-puranya membangun sebuah bisnis dari 4 aspek itu tadi. Nah, keempat aspek itu tadi apakah visible atau tidak, nanti layak atau tidak untuk dijalankan, mulai dari sisi keuangannya, lalu sisi operasionalnya, sisi SDM-nya, sisi pemasarannya gitu Pak. Visible itu artinya mampu diwujudkan atau tidak gitu loh ya. Visible itu. Wah, ini menarik nih berarti Bu ya kalau misalkan bisa kuliah di manajemen ya. Iya, dan itu nanti akan dibahas secara mendalam Pak, sampai Yang menarik lagi adalah apa yang cerita tadi itu ada trialnya gitu loh Bu. oh iya. Kan kita memang butuh trial ya, tapi anak-anak sekarang kayaknya memang udah butuh trial itu. Mereka nyoba sendiri gitu loh. Nah, itu tadi kan Pak, nek wani-wani nek ora. Los kae. Los ya ta, los ya ta. Wah ini menarik nih Bu. Terus ini biar apa namanya, biar semuanya merasuk ke dalam. Bu, ini kan sudah mau masuk akhir nih. Bu Wulan, tolong beri kami semua dari berbagai umur itu motivasi untuk nek wani nek ora dalam konteks menjadi entrepreneur itu Bu, sehingga kita menjadi apa namanya pencipta lapangan kerja, bukan kemudian kita berlomba-lomba untuk menjadi pekerja gitu. Tipsnya apa buat kita semua Bu? Tipsnya ketika ingin menjadi entrepreneur ya Pak, jangan takut untuk mengambil resiko. Itu tadi karena di balik resiko itu pasti ada keuntungan kan, itu dua
mata pisau ya Pak. Di balik resiko pasti ada keuntungan di belakangnya gitu. Jadi kan 50-50 sebenarnya Pak gitu. Kalau misalkan yang dapat resikonya ya buat bahan belajar, karena pelajaran terbaik itu adalah kegagalan kan Pak. Pelajaran terbaik adalah kegagalan. Oke. Itu tadi teman-teman obrolan ringan kami dengan Bu Wulan, dosen dari Prodi Manajemen. Oke ya. Saya tahu teman-teman kalau misalkan masih mau belum cukup nih ya, masih kurang, masih mau ngobrol dengan Bu Wulan, silahkan dolan main-main ke program studi manajemen Unisri ya. Nanti bisa ketemu dengan Bu Wulan dan teman-teman dosen lain, atau bahkan dengan mahasiswa-mahasiswi cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu ya. Oke, terima kasih. Gitu dulu. Terima kasih Bu Wulan atas kehadirannya ya. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Bye bye. See you. See you. Oke.